Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam pembelajaran materi fisika khusus untuk kelas 12, yaitu rangkaian arus searah, atau kita pahami sebagai DC atau direct current. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari antara lain: 1. Pengertian arus listrik, 2. Hukum Ohm, 3. Hukum Kirchhoff 1, 4. Rangkaian seri dan paralel pada hambatan listrik, 5. Hukum Kirchhoff 2, 6. Energi dan daya listrik. Jadi ada 6 bahasan yang akan kita pelajari pada materi rangkaian arus searah atau DC. Oke, kita mulai saja. Listrik arus searah. Bagaimana sih kita memahami apa yang disebut arus listrik? Jadi akan coba kita gambarkan sebuah diagram di sini. Diagram apa kira-kira? Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa bagian, yaitu pompa, terus ada turbin, ada saluran. Nah, saluran di sini tertulis aliran air. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pompa ini istilahnya memompakan air pada sebuah saluran, mendorong. Nah, ketika didorong terjadi aliran. Alirannya apa? Aliran yang membawa sejumlah air. Nah, sampai satu lokasi yang disebut turbin. Turbin ini karena terdorong oleh air yang bergerak, maka turbin ini akan berputar. Sambil berputar, air itu meneruskan lagi alirannya hingga akhirnya kembali lagi ke pompa. Oleh pompa disedot, kembali lagi didorong berupa aliran air, terus saja seperti siklus. Kira-kira apa sih hubungannya dengan arus listrik? Bahwa di sini arus listrik itu semacam aliran yang membawa muatan. Muatannya apa? Muatan listrik. Untuk lebih jelasnya kita masukkan ke analogi di slide berikutnya. Nah, sekarang jika kita memperhatikan gambar di sini, coba hampir sama dengan yang tadi. Jika yang tadi di bawah berupa pompa, kita ganti di sini actualnya atau aslinya berupa baterai. Terus kita anggap turbin ini sebagai lampu. Ketika baterai mendorong sejumlah muatan listrik pada sebuah rangkaian, muatan ini terdorong berjalan mengikuti alur, dan akhirnya dia mencapai lampu. Muatan itu akhirnya menyalakan listrik, tapi tidak berhenti di sana. Muatan tersebut kembali berjalan sampai akhirnya dia kembali. Karena yang kita ketahui kan untuk arus DC itu baterai itu memiliki kutub positif dan negatif. Nah, kaitannya di sini bahwa muatan selalu bergerak dari potensial positif menuju potensial negatif. Kita anggap sebagai matematis di sini bahwa arus yang mengalir kita lambangkan sebagai I. Bahwa jumlah arus yang mengalir itu adalah jumlah muatan yang dialirkan. Di sini muatan satuannya kolom mengalir karena di sini ada jarak. Dia akan berpindah, ada perubahan posisi. Nah, jarak yang ditempuh mengalirkan pasti membutuhkan waktu untuk memindahkan muatan. Maka besar kuat arus listrik I di sini adalah jumlah muatan yang berpindah dibagi waktu yang diperlukan untuk dia kembali lagi ke titik semula. Maka I adalah Q per T. Nah, kalau di sini lampu dianggap sebagai hambatan. Kok bisa Pak? Kan kalau hambatan beda sama lampu. Ya sama saja. Selama itu komponen yang sifatnya tersimpan dalam sebuah rangkaian, dia sifatnya menghambat. Atau
atau ada lagi nanti dalam bab selainnya ada komponen-komponen lain juga. Nah, tapi di sini intinya bahwa ada komponen yang menghalangi biasanya dianggap sebagai hambatan. Sumber baterai di sini dalam rangkaian listrik kita anggap sebagai epsilon atau GGL. Terkadang bisa juga ditulis sebagai V. Nah, kita lanjut lagi. Hukum Ohm. Hukum Ohm di sini kaitannya dengan rangkaian listrik yang tadi, bahwa ketika rangkaian listrik itu mengalirkan arus, bahwa timbul juga tegangan. Nah, berdasarkan grafik yang terjadi, bahwa semakin besar tegangan pada sumber, maka semakin besar pula arus yang dialirkan. Nah, hubungannya dengan arus bagaimana? Nah, di sini hubungannya bahwa besar hambatan yang terjadi itu V per I, bahwa R sama dengan V per I, atau kita bisa tulis di sini V adalah I kali R. V di sini adalah besar beda potensial, I adalah arus listrik yang mengalir, dan R berupa hambatan listrik, dan satuannya di sini adalah ohm. Nah, atau di sini karena memenuhi sumbu X dan Y, bahwa besar hambatan ini adalah tan alfa. Di sini kan ada sudut sebesar alfa. Kenapa? Karena biasanya untuk tangan itu kan besar sumbu Y dibagi sumbu X. Jika kita simpulkan di sini dalam bentuk kalimat, hukum Ohm adalah kuat arus dalam sebuah rangkaian itu sebanding dengan tegangannya. Semakin besar arusnya, maka tegangan juga semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Semakin besar R atau hambatannya, maka arus yang dialirkan semakin kecil. Karena apa? Semakin besar hambatannya, arus itu makin terhalang untuk mengalirkannya. Nilainya akan semakin kecil. Dengan catatan di sini bahwa R selama hambatan itu tidak mengalami perubahan suhu. Karena apa? Suhu juga sangat mempengaruhi dari besarnya hambatan pada sebuah rangkaian. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di sini kita yang pertama coba menghitung besarnya hambatan. Jika kita lihat di sini ada sebuah penampang kawat. Penampang kawat di sini pertama, kawat ini bisa memanjang. Panjang ini kita bisa lambangkan sebagai L. Terus penampang kawat ini biasanya berbentuk tali. Kita anggap tali ini berbentuknya seperti tabung, maka dia mempunyai yang disebut luas permukaan. Dan bahan-bahan kawat itu berbeda-beda, ada yang dari tembaga, ada yang dari logam asli, dan macam-macam. Makanya di sini ada yang disebut hambatan jenis. Nah, bagaimana hubungannya antara dengan hambatan? Nah, di sini bahwa semakin besar panjang sebuah kawat, maka makin besar juga hambatannya. Kok bisa? Ya, analoginya gini, kalau semisal seseorang lari, yang pertama jarak ke rumahnya 10 meter, yang kedua jarak ke rumahnya 5 meter. Kira-kira hambatannya yang paling besar yang mana? Yang 10 meter, karena lebih lama nyampe, dengan catatan kecepatan lari mereka sama. Nah itu, jadi semakin panjang kita anggap hambatannya semakin besar. Beda halnya dengan luas penampang. Luas penampang itu semakin besar luas penampangnya,
maka semakin kecil nilai hambatannya karena berbanding terbalik, posisinya kan di sini di bawah. Tapi semakin kecil nilai A-nya atau luas penampangnya, besaran hambatannya semakin besar. Ibaratnya bagaimana antara gang sempit dengan gang besar, memiliki panjang yang sama. Segerombolan orang masuk. Nah, ketika segerombolan orang masuk, kira-kira yang paling menghambat yang mana? Pastinya gang yang paling sempit, yang memiliki luas yang paling kecil. Sedangkan gang yang lebar, otomatis orang bisa leluasa itu berpindah dari satu titik ke titik lain. Jadi di sini disimpulkan bahwa besar hambatan listrik sesuai bahan itu adalah apa? Besar hambatan jenis dikali panjangnya dibagi luas penampang. Itu hambatan jenis ini menentukan bahan-bahan hambatan yang ada. Oke, habis ini tadi ada catatan bahwa hambatan itu dipengaruhi oleh suhu. Kok bisa dipengaruhi oleh suhu? Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah bahwa jangan pernah menyalakan listrik menggunakan terminal kabel yang kabelnya ukurannya kecil. Kenapa? Karena watt yang sangat besar dengan kabel yang sangat kecil itu berpotensi meningkatkan suhu pada kabel. Otomatis apa? Ketika meningkatkan suhu pada kabel, nanti lama-lama akan mudah terbakar. Makanya dibiasakan untuk menggunakan kabel terminal menggunakan kabel yang berukuran besar, kecuali benda-benda listrik yang mempunyai daya konsumsi rendah. Nah, di sini hambatan juga dipengaruhi oleh suhu. Perubahan suhu menghasilkan perubahan panjang karena ada pemuaian dan menghasilkan perubahan hambatan listrik. Jadi hambatannya itu akan naik delta R. Perubahan hambatan adalah besar hambatan mula-mula dikali alfa. Alfa ini hambatan jenis dikali perubahan suhu. Nah, ini jadi ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama tadi kita ulang lagi, yaitu panjang. Yang kedua luas penampang dan hambatan jenis. Pada kasus lainnya bahwa suhu juga sama mempengaruhi. Nah, ini yang menjadi dasar pada hukum Ohm. Sekarang kita lanjut lagi. Hukum Kirchhoff 1, bahwa hukum Kirchhoff 1 itu berhubungan dengan yang tadi, yaitu arus listrik. Arus listrik itu mengalir membawa muatan melalui rangkaian. Nah, kita coba perhatikan gambar di sini. Di sini bahwa semisalnya arus mengalir pada sebuah rangkaian membawa arus sebesar I. Namun rangkaian tersebut berubah menjadi rangkaian paralel. Nah, bercabang di sini. Ketika bercabang, otomatis bagaimana? Otomatis besar arus yang terjadi di sini akan terbagi menjadi bagiannya masing-masing. Tetapi jika dijumlahkan ke semuanya, I1, I2, dan I3 akan menjadi sebesar I. Atau secara matematis I adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Contoh, jika di sini adalah 12, maka jika di sini 2 dan di sini 3, maka di sini adalah 7. 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12, maka nilainya akan sama. Nah, secara pemahaman sederhana bahwa hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu sangat sederhana untuk hukum Kirchhoff 1. Oke, kita sekarang masuk ke latihan soal untuk materi yang sudah kita ajarkan tadi, yaitu hukum Kirchhoff 1. Nah, tentukan besar dan arah arus listrik I4. Nah, kita lihat di sini ada yang disebut kawat. Ada jumlah 5 kawat I1,
I2, I3, I4, dan I5, yaitu mewakili arus-arus yang dialirkan. I1 masuk dengan 3 ampere, I2 dengan 6 ampere, I3 keluar dengan 4 ampere, I4 yang dicari, dan I5 masuk dengan 1 ampere. Nah, tadi kita belajar tentang bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti kita harus kelompokkan dulu mana yang masuk, mana yang keluar. Nah, jika kita kelompokkan di sini yang masuk I1, I2, dan I5. I1 3, I2 6, I5 1. 6 tambah 3 tambah 1 yaitu 10. Jadi arus yang masuk itu harus bernilai 10, sedangkan yang keluar sama harus bernilai 10. Nah, yang keluar itu I3 dan I4 saja. I3 4. Nah, I4 yang ditanyakan keluar kira-kira berapa? Tadi kan 10. Di sini 4. Berarti sisanya 6. Jadi I4 pada kabel ini sebesar 6 ampere bergerak menjauhi titik cabang. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada rangkaian listrik itu ada yang disebut jenis rangkaian untuk hambatan. Nah, di sini kita lihat dulu, di sini ada yang disebut rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu rangkaian yang hambatannya dibuat berjajar lurus, sejajar. Nah, jika di sini sumber listrik mengalirkan sebesar I mengalir, nanti ketika masuk ke sini kita anggap sebagai I1. Masuk ke R2 kita anggap sebagai I2, dan masuk ke I3 sebagai I3. Nah, untuk hambatan seri berlaku bahwa I dimanapun selama itu disebut rangkaian seri, nilainya selalu sama. Jika di sini I mengalirkan sebesar 10 ampere, di sini I1 nilainya 10. I2 juga sama nilainya 10. I3 juga nilainya sama 10. Jadi kalau dalam satu rangkaian seri, nilai arus tidak akan pernah berubah, nilainya sama. Nah, sekarang berarti ketika arus mengalir memasuki R1, maka timbul yang di sini juga sama. Ada yang disebut V1, ada yang disebut V2, ada juga yang disebut V3. Beda halnya dengan arus, bahwa masing-masing tegangan ini nilainya itu berbeda dengan tegangan awal. Jika di sini tegangan awal 12, maka di sini V1, V2, dan V3 merupakan penjumlahannya. Bisa saja di sini 4. Di R2 juga V2-nya 4, di R3 V2-nya 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 nilainya 12. Atau bisa lagi 2. Di sini semisalnya 4, di sini 6. Tergantung nanti dari besar hambatan masing-masing. Nah, jika kita urai, kan tadi dalam hukum Ohm bahwa V adalah I dikali R, maka kita urai V di sini I adalah dikali R. R-nya R total adalah R keseluruhan dari R1, R2, dan R3 dijumlahkan. Sama V1 juga sama di sini I1 kali R1, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3. Nah, karena di sini I pada rangkaian seri atau arus itu nilainya sama, maka I-nya ini bisa kita ganti menjadi I saja. I kali R1, I kali R2, I kali R3. Nanti berdasarkan persamaan matematis, I-nya itu akan saling membagi antara ruas kanan dan kiri. Makanya untuk menghitung besar hambatan total, itu cukup penjumlahan saja untuk rangkaian seri. Jadi jika di sini 3, di sini 4, di sini 2. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Gitu aja, cukup dijumlahkan. Nah, pada rangkaian, jika ada rangkaian seri, tentunya ada juga yang disebut rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel berjajarnya membentuk seperti tangga. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, oke.
Jika kalian perhatikan di sini ada sumber tegangan sebesar V dialirkan, pasti mengalir arus sebesar I. Bedanya jika tadi berjajar lurus, arusnya itu sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini terbagi cabang, hampir sama seperti hukum Kirchhoff 1 yang tadi dibahas. Bahwa di sini berlaku bahwa I adalah penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Ini tandanya I-nya ketika masuk titik bercabang ini nilainya akan terbagi sesuai dengan hambatan masing-masing pada rangkaian. Nah, tadi pada rangkaian seri tegangannya itu beda-beda masing hambatannya. Justru untuk rangkaian paralel V1, V2, V3 nilainya itu semuanya sama meskipun hambatannya berbeda. Nah, sekarang kita ambil rumus I adalah I1 tambah I2 tambah I3. Jika V adalah I kali R, maka I adalah V per R. Di sini V dibagi hambatan total, nanti akan kita cari. Di sini V I1 menjadi V1 per R1, I2 V2 per R2, I3 V3 per R3. Nah, ada catatan lagi, V adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini bisa kita ganti menjadi V. Nah, V-nya nanti kita kurung kedepankan V. Ini juga sama kedepankan V. Di sini 1 per R total, 1 dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sama-sama V akan saling membagi. Maka jadilah untuk menghitung besar hambatan total untuk rangkaian paralel itu 1 per R adalah 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Itu jadi yang membedakannya. Jadi rangkaian dan seri dan paralel biasanya itu saling berkebalikan untuk yang samanya, untuk yang berbedanya. Apalagi secara gambar itu sangat jelas. Nah, sekarang kita coba ada sebuah rangkaian yang memuat beberapa hambatan di sini. Nah, gambarnya sedikit ini juga ya, membingungkan, tapi kita coba bahas satu persatu supaya lebih mudah. Di sini ada berapa hambatan kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira berapa hambatan totalnya jika terdapat gambar seperti ini? Nah, kita coba di sini. Nah, perhatikan untuk hambatan yang paling ujung kanan terlebih dahulu. Jika kita perhatikan di sini, hambatan 15 dan 15 ini seri. Ingat, untuk rangkaian seri itu cukup dijumlahkan bahwa rangkaian seri 1 adalah 15 ditambah 15 yaitu 30 ohm. Nah, ketika sudah rangkaian seri, kita anggap bikin hambatan imajiner di sini yang 30-nya. 30 dan 15 kita anggap sebagai rangkaian apa? Paralel. Nah, paralelnya di sini, yang di sini 30 dan 15. Nah, kita pindahkan seperti ini. Nah, ini rangkaian paralel. Bagaimana cara menghitungnya? Tidak dijumlahkan langsung, tapi dibuat pecahan. Rangkaian paralel 1 yaitu 1 per 15 ditambah 1 per 30. Kita samakan semuanya penyebutnya, pembaginya yaitu 30. 1 per 15 menjadi 2 per 30, 1 per 30 tetap, 2 ditambah 1 3, 3 per 30. Untuk mencari nilai R-nya, maka menjadi apa? 30 dibagi 3, maka sebesar 10 ohm. Jadi gabungan yang tadi kita sederhanakan lagi. Jadi posisinya di sini. Yang 15 kita anggap berubah menjadi 10 ohm. Nah, 10 ohm ini kita perhatikan, 15 berubah jadi 10 di sini, 15. Kira-kira rangkaian apa? Kita lanjutkan. Nah, rangkaian paralelnya berubah. Nah, rangkaian paralelnya berubah jadi 10.
15, 10, 15. Kira-kira rangkaian apa? Ternyata yang kita tandai ini adalah rangkaian seri. Nah, 15 tambah 10 tambah 15, RS2. Jumlahnya berapa? Semua totalnya menjadi 40. Nah, yang ini 40 kita anggap pindahkan di sini imajinernya, hambatannya. Kira-kira yang 40 dan 10 rangkaian apa? Kita ke bawah lagi. Nah, ternyata gambarnya berupa rangkaian apa? Paralel. Nah, kalau paralel kita jumlahkan menggunakan metode pecahan. 1/10 ditambah 1/40 kita samakan. 4/40 dari 1/10, 1/40 tetap 5/40. Untuk mencari nilai hambatan totalnya dibalik. RP2 adalah 40 dibagi 5, yaitu 8 ohm. Ini hambatan penggantinya, hambatan totalnya dari keseluruhan hambatan yang ada. Nah, itu kira-kira untuk cara bagaimana menghitung. Nanti kita bisa diskusikan lagi ya untuk ininya. Nah, sekarang ada juga yang disebut hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Nah, jika tadi kita membahasnya di sini bahwa tegangan itu dianggap sebagai V, untuk rangkaian tertutup kita tulisnya sebagai epsilon. Kenapa rangkaian tertutup? Karena rangkaian tertutup di sini potensial memiliki hambatan dalam. Hambatan dalam itu selalu ditulis sebagai R kecil. Jadi di sini GGL atau tegangan jepit yang dialirkan itu merupakan penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari arus yang mengalir dikalikan dengan hambatan ditambahkan dengan jumlah arus yang mengalir dikali hambatan dalam yang dimiliki oleh sumber tegangan potensial di sini berupa GGL. Nah, itu yang membedakannya. Kalau tadi kan untuk hukum Ohm itu cukup ditulis V sama dengan I kali R, tidak ada yang disebut hambatan dalam. Nah, ada kemungkinan di sini jika sumber tegangan awalnya semisal 12 volt, yang terjadi aslinya yang dialirkan tegangannya itu bisa kurang, ditimbulkan dari apa? Ditimbulkan dari hambatan dalam. Jadi secara matematis dan keterangannya bisa kalian simak seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Jika tadi kita membahas tentang hukum Kirchhoff 1, mungkin sekarang kita akan masuk ke materi yang disebut hukum Kirchhoff 2. Tentunya dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Tadi kalau mudah, yaitu arus yang mengalir masuk sama dengan arus yang mengalir keluar. Jumlahnya harus sama kan? Nah, bagaimana untuk hukum Kirchhoff 2? Kita coba perhatikan di sini. Hukum Kirchhoff 2 yaitu merupakan hasil penjumlahan dari jumlah GGL, jumlah beda potensial tegangan jepit dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup. Di sini rangkaian tertutup sama dengan 0. Maksudnya gimana? Kalau kita memperhatikan gambar di sini, lihat sumber tegangannya itu lebih dari 1, berarti akan ada potensi penjumlahan apa? GGL. Terus di sini juga ada hambatan bahwa penjumlahan dari yang disebut GGL ditambah penjumlahan besar arus dikali hambatan itu nilainya wajib sama dengan 0 hasilnya. Kok bisa? Jika kalian melihat di sini, lihat kutubnya.
untuk kutub atas dan bawah. Kita perlu ingat kembali lagi di slide sebelumnya bahwa yang disebut arus listrik itu kan biasanya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara logika di sini positif. Ketika mengalir harusnya bertemu negatif, di sini malah bertemu positif. Nah, di sini makanya untuk hukum Kirchhoff 2 pada loop yang berbeda itu akan sedikit kompleks untuk melakukan perhitungan. Nah, bagaimana sih cara melakukan perhitungannya? Nah, yang pertama kita bikin dulu putaran loopnya searah jarum jam. Jadi kita anggap di sini ada yang disebut putaran loop berputar. Untuk arus sebetulnya bisa saja bisa berlawanan, bisa juga searah dengan loop. Tapi di sini kita tuliskan dulu untuk arah arus itu berlawanan dengan arah loop. Coba sekarang perhatikan di sini. Karena semisalnya kita gambarkan, lihat untuk arah loop. Yang pertama kali ditemui adalah epsilon 1. Di sini kutubnya kutub negatif. Nah, setelah itu jalan lagi. Ketika bertemu epsilon 2 bagaimana? Loopnya itu bertemu dengan kutub positif. Makanya di sini negatif epsilon 1 ditambah epsilon 2 untuk penjumlahan. Nah, karena di sini bahwa arah arus itu berlawanan, berlawanan dengan arah jarum jam, maka di sini nilainya negatif. Yang biasanya kalau semisal searah aja, kalau berlawanan, kalau semisal arah jarum jam, biasanya ini positif. Min I, di sini kan ada arus yang mengalir dikali R1. Oh, di sini dulu R1. Berlanjut lagi I dikali R2. Terus ada juga di sini hambatan dalam I kali R1 kecil, I dikali R2 kecil, itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk lebih mudahnya, panahnya itu dibalik sih sebetulnya. Nanti nilainya di sini semuanya positif sesuai dengan persamaan yang di atas gitu. Itu. Jadi kebetulan ini arahnya berlawanan, jadi nilainya kita anggap sebagai negatif. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita menggunakan angka aktual dan gambarnya. Hitunglah arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, di sini ada tegangan sebesar 9 volt dengan hambatan dalam 0,5 ohm. Di sini ada sumber tegangan GGL 12 volt dengan hambatan dalam 1,5 ohm, dan ada 1 R atau hambatan sebesar 4 ohm. Bagaimana cara kita menghitung I-nya? Nah, kita buat dulu arah loop. Arahnya searah jarum jam, dan kebetulan kalau ini arah arusnya juga searah jarum jam. Nah, mungkin langsung ya tertulis di sini. Coba sekarang kita ini dulu untuk epsilonnya itu ada 9 volt dan ada 12 volt. Ketika kita arahkan loop, pertama kita ketemu 9 volt di sini, nilainya positif, sumbunya positif 9. Nah, kita putar lagi. Nah, ketika kita putar bertemu dengan GGL 12 volt, di sini kebetulan sumbunya sumbu negatif pendek. Maka di sini tulisannya untuk sigma epsilon atau jumlah dari penjumlahan GGL 9 dikurangi 12. Nah, karena kebetulan loop dan arusnya searah jarum jam, di sini nilainya positif. Ditambah pertama I dikali 0,5 R kecil 1. Berputar lagi I dikali 1,5 untuk hambatan yang R2 di sini. Yang terakhir I dikali R 4 ohm, I dikali 4. Nah, 9 kurangi 12 yaitu min 3. Sedangkan ini penjumlahannya 4
ditambah 1,5 yaitu 5,5 ditambah 0,56 maka sebesar 6i. Nah, untuk negatif karena di sini 0 pindah ruas itu menjadi 3. Untuk mencari i bagaimana? 6-nya pindahkan ke sebelah. Di sini operasi perkalian, pindah ke sebelah menjadi pembagian. 3 dibagi 6 yaitu setengah. Nah, itu untuk contoh dari hukum Kirchhoff 1. Sebentar, untuk hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop. Oke, untuk sampai situ nanti kita diskusikan lagi sambil kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita memasuki slide baru, yaitu menentukan kuat arus rangkaian majemuk pada dua loop. Kalau tadi sebelumnya kita membahas pada satu loop saja, jika kita gambarkan satu loop itu seperti apa, cuma seperti ini saja satu. Tapi sekarang ada dua. Bagaimana sih cara mengerjakannya untuk seperti ini? Nah, kita coba perhatikan di sini. Perhatikan gambar dulu, ada dua GGL yaitu E1 dan E2. Epsilon 1 jika kita perhatikan di loop sebelah kiri itu I1 berputar ke A, dari F ke A ke B. Nah, dari B tidak ke C melainkan ke E. Putarannya kisarannya hanya di bagian loop sebelah kiri saja. Jadi dia melewati R1 dan R2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada loop sebelah kanan, kita anggap loop 2. Ada sumber tegangan GGL yaitu 12 volt, berarti arusnya itu I2, itu arahnya berlawanan dengan I1, melewati R3 dari D ke C, terus di sini, nah di sini terjadi pertemuan. Jika di sini I1 masuk ke B, di sini I2 masuk ke B, jadi di sini ada penjumlahan dua arus I1 dan I2 yang memasuki R2. Nanti ketika masuk titik E berpisah lagi. I2 akan kembali ke E2, sedangkan I1 kembali ke E1 gitu. Jadi ada pertemuan khusus di titik B sampai E memasuki R2. Nah, bagaimana kita cara menghitung besar nilai I dari masing-masing? Misalnya, kita bikin dulu loopnya masing-masing. Biasanya kalau untuk sebelah kiri loopnya itu searah dengan arus, searah jarum jam. Jika ini berlawanan dengan arah jarum jam, jadi antara arus dan loop itu mengikuti arah yang sama. Nah, ada ilustrasinya di sini. Nah, mungkin sudah cukup ngerti ya, jelas. Nah, penjelasan. Bentar. Di sini ada arus EFAB. EFAB kita anggap sebagai I1 tadi. Terus di EDCB yaitu I2. Nah, dan di BE khusus karena ada pertemuan dua arus yaitu I1 dan I2. Di titik cabang B berlaku bahwa penjumlahan dari arus itu nilainya sama dengan 0. Jika arus yang masuk I1 dan I2 sedangkan yang keluar I1 tambah I2, maka di sini bahwa I1 ditambah I2 dikurangi I1 tambah I2 itu harus sama dengan 0. Jadi arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, di titik cabang E di sini berlaku sigma epsilon I sama dengan 0. Arus yang masuk I1 ditambah I2, hampir sama seperti yang barusan untuk cabang B. Oke, pada loop EFABE berlaku bahwa sigma E di sini I1 adalah I kali R sama dengan 0. Jadi loopnya ada dua. Maka berlaku di sini E-nya I1, ketika kita putarkan di sini kan bertemu itu kutub negatif, maka di sini negatif E1 ditambah I1-nya ngalir masuk ke R1, maka ditulis I1 kali R1.
masuk lagi ke A, terus ke B. Nah, masuk ke B, di sini harusnya bertambah dengan I2, maka ditulis I1 ditambah I2 dikali bertemu dengan R2. R2 harus sama dengan 0. Ini untuk loop sebelah kiri. Jadi seperti itu. I bertemu epsilon 1, epsilon 1-nya tulis, karena bertemu kutub negatif tulis di sini negatif. Berputar lagi ketemu R1, I1 dikali R1, masuk ke A, masuk ke B. Ketika masuk ke B khusus garis B dan E ditulisnya bukan I1 tapi I1 tambah I2 dikali R2. Sekarang loop yang sebelah kanan yaitu DC BED. DC BED balik lagi. Nah, berlakunya sama rumusnya, rumus awalnya. Tapi kalau kita tuliskan di sini, pertama harus mengalir. Nah, meskipun berlalu dengan jarum jam, di sini ketemu negatif, maka ditulis negatif E2. Harusnya mengalir lagi, I dikali R3, mengalir lagi masuk titik B, sama berubah menjadi I1 tambah I2 dan dikali R2, dan akhirnya sama, harus sama dengan 0. Jadi didapat di sini masing-masing loop mempunyai dua persamaan masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita tulis loop 1 dulu, yang ini. Negatif epsilon 1 ditambah I kali R1 yang tadi ditambah I1 I2 dikali R2 sama dengan 0. Nah, negatif 10 harusnya di sini ditulis terus sama dengan I dikali 4 ditambah, di sini 2. Di sini I1 ditambah I2 kan dikali 2. Pak, 10-nya kok positif? Karena kan tadi di sini 0. Kalau negatif 10 kita pindahkan ke sebelah, maka nilainya jadi positif. Maka di sini ditulisnya 10 sama dengan I dikali 4 dalam kurung I1 tambah I2 dikali 2. Sekarang I1 kali 4 jadi 4I1, 2 dikali I1 2I1, 2 dikali I2 sama dengan 2I2. 4 ditambah 2 karena sama-sama I1 jadi 10 sama dengan 6I1 ditambah 2I2. Kita tuliskan dulu, simpan ini sebagai persamaan 1 untuk loop pertama. Nah, sekarang kita masuk ke loop 2 yang sebelah kanan. Nah, loop 2 untuk sebelah kanan persamaannya sama. Nah, di sini negatif E2 ditambah I yang ini kan, I dikali R3 ditambah dalam kurung I1 tambah I2 dikali R2 sama dengan 0. Nah, sama, karena di sini 12-nya itu ketemu kutub negatif, maka ditulis negatif 12, dan negatif 12-nya kita pindahkan ke sebelah, maka jadi positif. 12 sama dengan I2 bertemu dengan 3, I2 kali 3 ditambah, nah di sini I1 tambah I2 dikali berapa? Dikali 2. Maka tulisnya di bawah 12 sama dengan 3 dikali I2, 3I2 ditambah 2 kali I1, 2I1, 2 kali 2, 2I2. Nah, kelompokkan yang samanya apa? Di sini kebetulan I2. 3I2 ditambah 2I2 berapa? 5I2. Di sini 2I1. Ini persamaan 2. Karena ada persamaan 1 dan 2, kita substitusikan seperti biasa. Nah, persamaan 1 di atas, persamaan 2 di bawah. Nah, yang 1 kita kalikan 1 saja. Yang kedua kita kalikan 3 supaya apa? I1-nya sama jadi 6. Nah, jadi di sini 10. 6I1, 2I2 masih tetap persamaan 1. Tapi yang di bawah dikali 3. 12 kali 3, 3. 2I1 kali 3,
6I1, 5I1 kali 3 15I2. Nah ini kan jadi sama, 6I1 6I1. Berarti jika dikurangi nilainya sama dengan 0. Kalau ini dijumlahkan, 2 dikurangi 15 yaitu negatif 13. Dan untuk ruas sebelah kiri pun sama, 10 dikurangi 36 yaitu 26. Nilainya sama-sama negatif. Untuk ruas yang sama-sama negatif, kanan dan kiri kita bisa tuliskan menjadi positif. Maka bagaimana I1? Oh ini salah ya. I1 sama dengan negatif 26 dibagi negatif 13, itu I sebesar 2 ampere. Terus Pak, bagaimana dengan I1 nya? Oh ini kebalik ya. 10 kita ambil dari persamaan 1, 6I1 ditambah, oh sebentar, oh ini ada kesalahan pengetikan. Untuk negatifnya itu harusnya negatif I2 ya di sini. Jadi betul-betul I2 sama dengan 2 ampere. Nah sekarang 2 ampernya kita masukkan ke persamaan 1, 2 dikali 2 4. Nah 10 dan 4 di sini. Kalau semisalnya kita pindahkan ke sebelah, 4-nya itu akan menjadi negatif. 10 kurangi 4 6, maka menjadi apa? 6I1 6 sama dengan 6I1, maka I1 sama dengan 1 ampere. Jadi maka bisa disimpulkan di sini apa? Bahwa I1 sebesar 1 ampere, I2 sebesar 2 ampere. Terus di sini kita bisa tuliskan juga untuk I1 tadi berapa? 1 ampere, sedangkan I2 sebesar 2 ampere. Nah, berarti untuk titik B dan E ketika masuk di sini adalah penjumlahannya, yaitu sebesar 3 ampere. Nah, itu kira-kira untuk menentukan kuat arus pada rangkaian majemuk pada 2 loop. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa diskusikan, bisa bertanya juga ke Bapak bagaimana lebih jelasnya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke slide yang berikut. Baik, untuk sekarang setelah kita membahas ada yang disebut hukum Ohm, ada yang disebut rangkaian, ada yang disebut hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, bahwa pada rangkaian listrik mengalir arus itu membawa sejumlah muatan. Tetapi hal yang tidak boleh dilupakan juga bahwa di sini listrik merupakan salah satu bentuk dari energi. Jadi dalam sebuah rangkaian kita juga bisa mencari berapa sih besar energi yang dialirkan, berapa sih energi yang dihasilkan, dan juga nanti hubungannya akan ya ada yang disebut daya listrik. Energi listrik, energi di sini kita tuliskan sebagai W besar dalam artian usaha juga, tapi dalam bentuk listrik. Bahwa besar energi listrik pada sebuah rangkaian, kalian cukup mengalihkan antara besar muatan yang mengalir Q dikali besar beda potensialnya. Nah, sekarang bahwa Q itu kan besar muatan itu hubungannya dengan arus. Bahwa di slide sebelumnya bahwa besar arus listrik itu adalah besar muatan dibagi waktu, maka besar muatan jika kita otak-atik lagi persamaannya adalah besar arus yang mengalir dikali waktu Q adalah I kali T. Maka persamaan yang di atas ini bisa kita perluas lagi, ganti Q-nya menjadi I dikali T, atau kita tulis W sama dengan I kali T kali V. Atau supaya lebih mudah pada penulisan, W sama dengan V kali I kali T besar beda potensial dikali besar arus listrik dikali waktu untuk menghitung besar energi listrik yang mengalir, selain persamaan bahwa besar energi itu adalah besar muatan dikali beda potensial. Jadi itu konsepnya ada dua. Pertama, bahwa energi itu adalah besar muatan dikali beda potensial Q kali V.
atau energi itu adalah besar beda potensial dikali arus dikali waktu. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Berbicara tentang energi, maka nanti kita bisa perluas lagi karena W, V kali I kali T. Ingat, dalam hukum V adalah I kali R. Bukan irit. Tapi di sini I kali R kali I kali T. Di sini kebetulan ada yang sama, I dan I. I kali I adalah I kuadrat. Maka besar energi bisa kita modifikasi lagi persamaannya. Jadi besar energi adalah kuadrat besar arus I kuadrat dikali hambatan dikali R dikali waktu. Atau bisa lagi, kalau tadi V kali I kali T, I nya yang kita rubah. I, jika karena V adalah I kali R, maka I adalah V per R. Maka kita bisa rubah lagi, W sama dengan V kali I kali T, atau V dalam kurung I nya ganti jadi V per R kali T. Di sini ada V, di sini ada V, V kali V, V kuadrat. Maka W sama dengan V kuadrat kali T dibagi R, atau kuadrat potensial kali waktu dibagi hambatan. Nah, ini beberapa modifikasi persamaan berdasarkan kebutuhan dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi ada komponen dari hukum Ohm, ada komponen dari muatan. Nah, habis itu kita masuk lagi, selain energi, bahwa dalam listrik juga ada yang disebut daya listrik. Daya listrik itu satuannya watt. Mungkin kalian sering mendengarnya dalam istilah listrik di rumah. Daya-daya dari benda-benda listrik atau daya dari kemampuan rumah yang kalian miliki. Nah, sederhana, daya itu besar dari usaha atau energi dibagi waktu. Kebetulan di slide sebelumnya kita membahas tentang energi kan. Nah, kita perluas bahwa energi adalah V kali I kali T. Lah, di sini T-nya saling membagi, T dibagi T habis. Maka secara sederhana daya listrik adalah besar beda potensial dikali kuat arus. Nah, kok bisa berubah lagi jadi I kuadrat kali R? Perlu diingat lagi, dalam hukum Ohm V adalah I kali R. Nah, I kali R-nya kita ganti di sini. I kali R kali I kali I kuadrat, maka P sama dengan I kuadrat kali R. Nanti bisa juga I-nya yang kita perluas menjadi V per R, maka berubah. P adalah V kuadrat per R. Jadi banyak sebetulnya alternatif persamaan. Tapi sederhananya di sini ada dua. P sama dengan W per T, energi persatuan waktu adalah, atau P adalah besar daya dikali arus. Nah, P di sini keterangannya daya, satuannya watt. 1 watt kita bisa tulis sebagai besar 1 joule per detik. Nah, ada juga istilah yang disebut kWh, kilowatt hour, yaitu 1 kilowatt hour itu besar 1000 watt, penggunaan 1000 watt tiap 3600 sekon atau dalam 1 jam, atau 1 kWh setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon per joule. Oke, sekarang kita lanjut berupa latihan soal. Sebuah hambatan sebesar 360 ohm dihubungkan dengan tegangan 120 volt dalam 3 menit. Berapakah energi yang diserap hambatan tersebut? Coba kita pelajari dulu di sini satu persatu komponennya. Sebuah hambatan 360 ohm. Di sini ada komponen hambatan dengan sumber tegangan ini beda potensial 120 volt, dan waktu di sini 3 menit. 3 menit itu setara dengan berapa detik? Yaitu 180 detik. Hambatan kita tuliskan sebagai R besar. Sumber tegangan kita tuliskan sebagai V besar. Dan waktu di sini T kecil.
Berapakah? Nah, yang ditanyakan adalah energi, yaitu W. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Tadi dalam persamaan bahwa untuk mencari W, jika ada komponen tersebut kita bisa gunakan persamaan ini. V kuadrat kali T dibagi R dibagi hambatan. Maka kita masukkan di sini 120 pangkat 2 tadi V dikali T, T-nya itu 183 kali 60 karena 1 menit 60 detik dibagi 360. Nah, sekarang 3 kali 60 berapa? 3 kali 60 itu sekitar 180. 180 di sini 360. Berarti ini habis. Ini tinggal 2. 120 kalau dikuadratkan itu sekitar 14.400. 14.400 bagi 2 7.200 Joule. Pak, kok tulisannya 7,2 kilojoule? Ingat, kilo itu mewakili 1000. Kalau 7.200 Joule berarti ada 7,2 dikali 1000 Joule. Nah, 1000-nya kita hilangkan, ganti menjadi huruf K. Itu untuk soal. Nah, jika ingin pembahasan lagi nanti kita coba bahas lagi ya. Kita berlanjut lagi. Sekarang ada soal berikutnya, yaitu lampu listrik pada beda potensial 120 volt memerlukan arus listrik sebesar 1 ampere. Biaya energi listrik per kWh adalah 150. Berapakah biaya yang harus dibayarkan selama sebulan? Jika setiap hari lampu menyala selama 8 jam, 1 bulan itu setara 30 hari. Berarti pertama di sini ada V sama dengan 120 volt. Watt arus I sama dengan 1 ampere. Per kWh-nya kita tambahkan catatan Rp 150 per kWh. Terus di sini waktunya berapa? 8 jam. 8 jam dalam 30 hari. Kalau misalnya dalam 1 bulan berarti berapa jam kira-kira? 8 kali 3 itu 24, jadi 240 jam. Bagaimana cara perhitungannya? Energi yang diserap adalah W adalah V kali I kali T. 120 dikali 1 ampere tadi dikali waktunya. Nah, di sini waktunya tidak dirubah ke sekon, tapi berupa jam saja karena langsung watt hour. Menjadi 28.800 watt hour. Ingat, kalau ada kelipatan 1000 itu jadi K. Bagi aja 1000, 28.800 bagi 1000 adalah 28,8. Ganti di depannya di sini jadi K. Maka selama sebulan lampu tersebut menghabiskan energi sebesar 28,8 kWh. Nah, tinggal kalikan dengan biaya per kWh-nya berapa. Ternyata di sini 150 kali 28,8 adalah 4.320. Jadi kalian harus bisa sebetulnya menghitung di rumah bagaimana sih pengeluaran listrik masing-masing, karena dalam tiap alat-alat listrik sudah tercantum biasanya berapa watt sih. Nanti kalian bisa menghitung, tinggal tahu saja nanti cek berapa biaya listrik per kWh kita sekarang. Nanti bisa kalian perkirakan pengeluaran kalian sebulan berapa sih dalam menghabiskan listrik. Oke, di sini sudah ada 2 contoh soal. Kita lanjut. Menghitung tegangan yang tertera pada alat listrik dan mampu menghitung energi dan daya yang terpakai pada alat listrik. Nah, misal di sini ada lampu 6 volt 0,3 ampere, berarti di sini V 6 volt 0,3 ampere berupa I. Lampu ini memerlukan beda potensial 6 volt dan arus listrik 0,3 ampere. Bagaimana jika diberi beda potensial lebih kecil? Misalnya 5 volt atau arus lebih kecil dari 0,52. Lampu menyala tidak terang.
akan lebih redup karena energi yang dialirkan itu lebih kecil daripada yang diperlukan. Bagaimana jika beda potensial arusnya diperbesar? Nah, lampu akan putus karena overcharge. Di sini arus yang terlampau besar itu tidak mampu dilewati oleh lampu tersebut, akhirnya putus. Nah, berapa besar hambatan lampu dan berapa daya dari lampu? Untuk menghitung hambatan sesuai dengan hukum Ohm, kalau V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V per I. 6 dibagi 0,3 yaitu 20 Ohm. Terus dayanya cukup, tadi P adalah V kali I, 6 kali 0,3 yaitu lampu tersebut memiliki daya sebesar 1,8 watt. Mudah kan ya? Nah, sekarang ada lampu di sini 240 volt dan 60 watt. Berarti V-nya 240 dan P-nya 60 watt. Berapa besar hambatan lampu tersebut dan berapa arus yang diperlukan lampu? Caranya kita gunakan persamaan yang ada tadi, P sama dengan V kuadrat per R. Yang ditanyakan kan hambatan, tukar posisi saja antara P dan R. R sama dengan V kuadrat per P. 240 dikuadratkan dibagi 60. Wah, nah hitungnya kebanyakan susah, gampang. 240 kuadrat itu kan 240 dikali 240. Nah, 240 di atas, ada 60 di bawah. 24 bagi 6, 4. Jadi 60-nya di atas, di bawah hilang. Di sini ganti jadi angka 4 saja, kali 240. Hasilnya 960 ohm. Berapa arus? Gampang, kalau sudah ada R, sudah ada V, kita gunakan hukum Ohm. V adalah I kali R, maka I sama dengan V per R. 240 dibagi 960 yaitu 0,25 ampere. Itu jadi sederhananya bagaimana cara menghitung hambatan, arus, daya seperti itu pada benda-benda listrik. Jika kalian nanti sebelumnya sudah mempelajari dari slide-slide sebelumnya, mempelajari tentang daya, hambatan, dan tegangan. Oke, yang terakhir kita coba latihan soal dulu sebelum pembahasan selesai, yaitu sebuah lampu memiliki daya 60 watt dan beda potensialnya 120 volt, namun dipasang pada 240 volt. Tentukan pertama arus listrik yang mengalir, B daya lampu sekarang. Bagaimana cara menjawabnya? Hambatan lampu R sama dengan V kuadrat per P. V-nya di sini 120 dibagi 60. Berarti hambatan yang ada itu sebesar 240 ohm. Sekarang arus listriknya I sama dengan V per R, tapi yang dipakai adalah tegangan yang dipasangnya, yaitu 240. 240 dibagi 240 1 ampere. Dan untuk daya P sama dengan I kuadrat kali R, yaitu berapa? I nya 1 dikali R nya 240, yaitu 240 watt. Pak, kan P itu V kali I, ya sama saja. V nya tadi berapa pada tegangan yang ada? 240. Harusnya berapa? 1. 240 kali 1 sama, yaitu 240. Mungkin itu saja untuk materi yang Bapak hadirkan sekarang mengenai rangkaian arus listrik searah. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau ada yang kurang jelas, mungkin nanti kita bisa bicarakan di forum lain. Selamat belajar, selamat mendiskusikan, semoga sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.